Ya, hari ini hari Sabtu ya, tanggal 23 Maret. Terima kasih kepada teman-teman yang udah memberikan komentar, saran, kritik, dan semuanya lah ya. Terima kasih. Itu akan menjadi masukan buat saya sendiri, terus akan menjadi masukan juga buat teman-teman. Mudah-mudahan dengan ada kritik dan sarannya itu kita semakin terus belajar ya. Jadi kita itu jangan sampai jadi retail terus aja gitu kan, dibodoh-bodohi ya sama market maker ya. Tapi ya apa dayalah, sebagai retail hanya bisa ngikut aja kan. Baik, tapi sebelumnya ini adalah rekaman saya, jadi bukan ajakan untuk menjual atau membeli. Saya merekam kegiatan video ini agar teman-teman mungkin sedikit atau banyak ada yang diambil ya, dan apabila ada yang kurang tolong tambahkan aja biar kita sama-sama nanti pelajari bersama-sama ya. Baik, ada BSBK saham gocap sekarang udah 51, udah turun papan juga ya, udah turun papan. Kita lihat kalau ininya siapa namanya, profilnya ya properti ya. Properti kan dulu kan waktunya digadang-gadangkan IKN ini ya, tapi akhirnya nyusep terus diangkat lagi ya. Kita lihat di berita, ada berita apa terakhir, ada berita 6 Oktober 2023, nggak ada yang baru ya, cuman ngeborong tanah doang ya buat apartemen di mana, Balikpapan ya. Terus pendapatannya naik ya. Kita lihat di sini aja lah, apa namanya, insider ada apa, nggak ada apa-apa. Insider juga nggak ada, paling pernah ini juga tahun lalu ya. Nah ini kepemilikannya emang lokal, cuman lokal juga hampir seimbang antara perusahaan sama individu ya. Foreign, ada foreign enggak? Iya, foreign ada, sedikit banget foreign. Setidaknya shareholdernya udah pada caw ya semenjak 8 Januari. Nah 8 Januari itu pada caw nih ya, sampai Februari itu, karena melihat, kita lihat aja ya nanti di gambar yang dibentuk oleh market maker. Terus IPO-nya cepet, listing tahun 2022 November tanggal 8 ya. Apalagi nih yang penting nih, masyarakat cuma 15%, sedikit ya. Kalau sedikit mah harusnya cepet ya diangkatnya ya. Kita langsung ke sini aja ya. Oh kita ke statistik dulu ya. Statistik dari tahun ini ya, tahun ini laporan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 nya bagus. Istilahnya bagus itu positif, artinya positif ya. Jadi kalau dari tahun 2022 ya positif, ini juga ada peningkatan, terus kuartal 2 nya bagus, kuartal 3 nya agak jelek ya, wajar lah ya, namanya juga usaha, ada turun naiknya. Tapi berbanding di tahun 2021 yang sampai 863 miliar, pendapatannya aslinya cuma segini ternyata ya. Ada apa ya, kita tidak akan pernah tahu kan kenapa bisa sampai segini di anualisnya, cuma kenyataannya cuma segini anualisnya ya. Terus PE nya 36, kurang baik. PBB nya biasa properti emang di bawah 1 ya. Kalau properti emang di bawah 1 rata-rata ya. Walaupun yang baginya, kecuali yang bagiin dividen, kali dividennya lebih daripada 6% suka agak gede dikit ya PBB-nya. Terus ROI-nya ada cuman kecil, tidak pernah bagi dividen, belum pernah bagi dividen. Terus kita lihat dari cash ada 13 miliar, hutangnya 385, hutang jangka pendeknya 31, 416, dari aset 2,5 triliun ya, masih jauh lah ya, jauh dari kata tidak bisa bayar ya. Ya walaupun harus nyicil kan gampang, cuma punya duit cash 13 miliar kan lumayan lah ya. Terus apa lagi?
udah cukup. Berita udah, insider udah. Langsung ke sini aja ya, ke lukisan market maker. Nah, langsung kalau urusan dengan lukisan, kita urusannya dengan broker summary ya. Ya, udah muncul. Ya. Nah, kita akan baca dulu Bandar Polum dulu. Bandar Polum dari mulai kejatuhannya di gocap. Saya sempat bahas kalau yang gocap ini ya, sempat bahas yang gocap ini. Nih dari dia nunggu lama banget gocapnya tuh dari tahun berapa ini? 2023 bulan Maret. Masih ingat kok ini saham diangkat-angkat Desember. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan, Bro. 9 bulan. Ya. Nah, pas ini bulan Desember kebetulan ini antara garis foreign juga bagus. Saya kurang ini. Sebentar ya. Kita refresh dulu ya. Ini nanti saham-saham yang mungkin akan saya bahas tapi pelan-pelan ya. Saya belum bisa semuanya. Ya. Nah, jadi kita bahas masa lalunya udah kegocap. Nah, ini sekarang udah digocap di 51 ya. Nah, ini dari foreign juga dari awal kenaikan maksud saya. Dia emang narik terus di sini, tapi sampai sekarang narik terus nih tuh. Jadi dia jualan hanya sekali dua kali. Nah, sini doang jualan nih. Ya, di sini doang jualannya. Di sini narik terus nih ya. Dan foreign itu dia sembari narik ya. Jualannya di sini, dia narik juga, narik sekarang gencar-gencaran dia jualan. Tapi Bandar Polum menunjukkan ada pengambilan. Nah, prospeknya bagaimana? Kalau pergerakannya Bandar Polumnya seperti ini, ada pergerakan, maaf ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya pertanda bagus berarti ya. Berarti istilahnya si bandarnya, si yang punya emiten ini, yang pengendalinya atau yang mengendalikan, ada pengendali, ada yang mengendalikan, mau gitu ngambil barang dari pasar ya. Nah, sementara untuk foreign asingnya keluar gitu kan ya. Pantaslah kan ketika foreign ngejual ada yang nampung, ya wajar turun ya. Tapi kadang-kadang kalau foreign belinya biasanya begitu juga sama tuh. Dia kalau foreign kadang-kadang lagi turun dibeli aja sama dia. Nanti dibalikin tuh biasanya, balikin si lokal yang beli dari foreign. Nah, kalau ini yang berperan aktif emang antara foreign sama sama Bandar Polum, artinya market maker yang ada di sini lokal ya. Bisa jadi yang punya emiten atau enggak underwriternya. Ini ya adalah yang mengangkat dia tuh ya. Jadi harus bersamaan nih. Kalau mau ngangkat harus bersamaan. Harus sepakat dulu. Mau ngangkat harus sepakat dulu. Nah, tapi pas ngebuang di sini nih, ada ketidaksepakatan antara foreign sama Bandar Polum. Nah, kita lihat ya. Kita mulai lihat dari kejatuhannya aja, foreign ya. 16 Februari. 16 Februari kita lihat. Ini tahun berapa ini? 16 Februari. Sampai siapa yang jualan? Yang jualan Cece ya. Cece sama BK, tapi yang banyak itu Cece yang jualannya ya. Nah, berarti kalau dari sini ngebuang terus itu yang banyak ngejual itu Cece sama BK. Nah, barang yang tersisa hanya AK sama MG. Ya mudah-mudahan ini barang dihabisin ya, nanti bisa mungkin buyback lagi gitu kan, dan bisa bekerja sama lagi sama Bandar Polum ya penggeraknya. Kalau kita lihat dari domestik yang nguasain dari mulai awal siapa dari sini? 7 Desember ya. 7 Desember kita lihat
semenjak diangkatnya 7 Desember. Ya. Nah, di sini ada domestik, ada PD 1,8 juta lot, ada SH kan underwriter ya. SH aja udah ngambil sekitar 956.000 ya, hampir 1 juta ya. Pertanda apa ini? Artinya pertanda BSBK emang baik-baik saja gitu ya. Dari laporannya ada. Terus tinggal nunggu kuarter 1, kuarter 4 aja bagaimana mana pendapatannya. Dari lukisan market maker juga bagus. Nih bagus, kalau bagus itu seperti ini nih. Tuh bagus, turun tapi nanti ke atasin lagi. Dia ngikutin garis MA-nya. Berarti kan ini sebenarnya yang ngelolanya baik gitu. Walaupun turun tapi turunnya nggak sampai diginiin, dia cuma 3 kali doang sampai 50 kan. Dari 60 nih, dari 60 contoh dari sini di BSBK ya. Kalau yang saklek itu nurunin seperti ini satu kali. Tapi kan kalau BSBK enak tuh 1 kali, tapi walaupun panjang tapi dipanjangin lagi, tapi ada ada semacam sideway-nya gitu kan. Beda dengan kayak saham-saham yang IPO ya. Kalau nurunin udah jebret aja. Ya 3 kali, kadang-kadang 2 kali kan. Udah sampai target yang diturunin ya akhirnya buyback lagi gitu. Kalau ini baik sebenarnya, kalau BSBK itu kalau yang sekarang ya, pengelolaan yang sekarang itu baik gitu loh. Dia ngikutin naik atas aja, ngikutin MA-nya tuh lihat. Kalau MA-nya udah jebol, ya udah jebol akhirnya ke bawah. Pertanda berarti yang ngelukis market maker di sini istilahnya baik lah gitu ya. Baik dalam artian dia bisa melukis catnya, terus memainkan fisiologisnya juga baik gitu kan. Ini model di sini kan. Kalau yang biasa-biasa mah kan kadang-kadang turunin aja gitu kan. Model di sini nih. Dia mungkin bisa jadi sampai ke 50 aja gitu kan. Tapi di sini ada istilahnya ada tektokan ya 50 51 gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau BSBK sih lagi terus diakumulasi sama sama bandar volumenya. Ada terlihat jelas PD sama SH ada underwriter, dan CP adalah spesialis yang suka nampung gocapan. Ini PD saya belum tahu belum tahu aksinya ya kalau PD ya. Terakhir tanggal 22 terakhir ya. Ya, 22 teman-teman kita udah mulai masuk walaupun sedikit. Ya, PD tetap nyampung. Ya kalau dia dilihat bulan bulan Maret aja ya. Bulan Maret aja. Ternyata emang ada AZ di sini, AZ ya. AZ aja lumayan bulan Maret ini tuh ya. PD, SH. AG ini ada AG di sini. Ada AG. Coba AG-nya AG foreign bukan? Oh, AG-nya AG biasa aja ya. AG domestik ya. AG domestik ya, mainannya kalau udah ada AG masuk. Sebenarnya ada broker-broker yang saya kenali yang agak lumayan ya, kayak AG sama MG. Saya baru sekali menemukan MG itu kerjasama sama Becky. Kalau di sini saya menemukan ada AG sama AO nih. Nah, ini AO juga kalau udah main, biasanya kalau yang saya tahu ya, mudah-mudahan orangnya sama. AO itu kalau udah main gitu, mainnya istilahnya ditariknya kelihatan banget AO itu. Kalau mau naik ke atas gitu ya, dia aja terus akumulasinya itu sampai ke atas gitu. Kalau AO ya. Contohnya kalau enggak saya masih itu ya, di saham RALS. Coba di saham RALS itu AO itu akumulasi terus sampai ke harga 700 tuh. Ketara banget gitu, cara jualannya begitu, cara mainnya udah dikerek aja terus gitu kan. Ada gap, ada nanti ngebantingnya udah di puncak baru ngebanting. Ya, kalau AG biasa nakan ke bawah. Kalau AG ya, tapi kalau mau main dia suka pakai gap. Ya. Itu terlihat dari saham Akro.
acro ya, acro. Kalau MG, dia MG biasanya kalau udah main besar suka ada kerjasamanya biasanya. Jadi dia si MG itu kerjasama sama broker apa biasanya gitu. Tapi mudah-mudahan di sini pasti ada yang saling kerjasama antara satu sama lain, nggak mungkin dia bergerak sendiri. Tapi kalau sekarang udah ada mentor yang menyatakan bisa ya untuk menggerakkan sebuah market itu dengan menjadi market maker sendiri, bisa gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya seperti itu market Indonesia lebih bagus lagi ya. Jadi kalau menurut saya sih ini BSBK baik-baik saja ya. Istilahnya aktif si volumenya juga aktif, ini bagus. Hanya poren aja yang keluar ya, wajar poren keluar karena udah ngebantu di sini ya untuk naikin harga. Ya mungkin sekarang ya udah belas budi lah, saya keluar aja. Nah kita lihat apakah poren udah mulai akumulasi lagi. Ini kalau ini nanti lihatnya ini aja. Kalau CC udah mulai akumulasi lagi ya, CC udah mulai akumulasi, udah mulai pantau aja ya. Jadi ini yang harus dilihatin adalah CC sama BK. Tapi yang terutama adalah CC ya. CC di sini kita lihat dia emang aktif ya, aktif jualan ya. Tuh. Makanya ini sebenarnya bisa diketahuinya kapan mulai masuk. Kalau udah percaya diri ya, kalau percaya diri dengan saham gocapan dan brokernya tahu siapa yang jual sama belinya, biasanya ngikutin aja satu broker yang biasa jualan, cuman tiba-tiba dia akumulasi lagi, baik akumulasi besar ataupun kecil, ikutin aja gitu ya, seperti itu. Jadi kalau ada CC yang masuk ya mungkin bisa diperhitungkan ya. Baik, segitu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli, karena menjual adalah hak kalian, membeli juga adalah hak kalian. Jadi saya hanya memperlihatkan bagaimana pergerakan dari sebuah emiten berdasarkan istilahnya lukisan market maker ini dibantu dengan bandar volume sama net foreign ya. Di sini kalau frekuensi analisirnya menunjukkan riak-riak kecil aja. Artinya ini dalam masa-masa keraguan-raguan. Beda dengan yang di sini. Kalau di sini emang masa-masa untuk akumulasi, benar-benar ada smart money-nya yang besar. Tapi kalau di sini penuh dengan keraguan-raguan, yang artinya emang hanya pelan-pelan aja ya. Juga ngambilin sedikit-sedikit lah gitu, nggak signifikan gitu mah ngambilnya ya, nggak signifikan. Ya mudah-mudahan bisa mengikuti lukisan bandar ini, mungkin bisa mulai pantau ya. Baik, segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Ciao.